Ya Valentina dia flex juga gitu, bisa di mana-mana. Oke. Tidak tertebak ya sepertinya dari Aura Fire, tapi sepertinya kita akan langsung masuk ke game yang kedua, Facehugger Eve. Dan Kabuki ternyata. Lawan Dairot ya. Oke. Ketemu dengan Dairot. Ini harusnya untuk landingnya tarik ulur gak sih Valentina sama Dairot? Tarik ulur layaknya perasaan Momochan dan juga Bode Mongsar. Langsung kita menuju ke arah line of down. Akankah Geekfan membawa ke game yang ketiga? Ataukah Aura Fire memantapkan dengan kemenangan 2 poin penuh? Wow, ini lawannya Grok lagi ya kan. Groknya apa gak bakal kesiksa nih? Ini wah sulit mungkin ya untuk Grok bisa bertahan, apalagi ketemunya juga magical ya kok ya. Siksa sih kalau menurut Eke pribadi ya sih, siksa habis kalau ini sih, bener nggak bohong. Nangis kayaknya nih. Nangis, masalahnya poking-pokingnya itu. Nah, serot tuh. Sekarang mah awalnya masih level 1, belum dapetin skill yang tambahannya. Nanti kalau udah di combo gua kelar pada. Oke, tapi kali ini di area bawahnya dari Hans bakal bermain lebih cepat, tapi spin bakal diselamatkan tentunya dengan satu buah ejector. Dan masih ada shield tambahan, tapi ternyata di area bawahnya Swan-nya apakah akan jadi first blood? Masih punya flicker, tapi dibalas flicker dari seorang Kabuki, namun range-nya tidak sanggup untuk menjemput ajal seorang Swan. Terlalu terburu-buru dari Kabuki nampaknya di sana, tapi sayang sekali belum berhasil mendapatkan apapun. Posisi yang cukup baik dari seorang Swan, berhasil kabur dari jeratan 2 orang, tapi Fluffy melakukan 1 buah freeze land. Renvi di sana bakal coba untuk masuk ke dalam ke arah jungle, tapi ternyata Jamin tidak tinggal diam, tidak mau lebih, flicker ke arah belakang, dan bahkan Renvi tertangkap force blow, didapatkan di arah top lane. Fluffy berhasil mendapatkannya dan Hans sekali agak sedikit takut karena Jamet memiliki 1 buah burst damage yang cukup besar. Knockout strike dikeluarkan, membuat Hans kali ini terkena damage lumayan atut loh Pung. Ya itu nice flicker sih tadi, kombinasi yang dilakukan oleh Pakito bersama dengan Balmon ya. Sementara untuk area dari bottom lane-nya ini udah level 4 kan? Belum, Kabuki masih level 3. Oke, masih bisa ditahan ternyata untuk Swan ya. Jadi masih unda-undi juga di area dari bottom lane-nya. Jadi kita tinggal menunggu deh seberapa dahsyat misalnya dari Jametnya kalau dia mau ambil objektif mini objektif. Oke, dan bakal lihat di depan sana para pemain dari tim Geekfam, mereka kehilangan 1 buah turtle. Ini di arah bottom lane agak anteng ya. Ward Manipulation dikeluarkan, dipaksa menuju seorang Vince dan bahkan gak berhasil mendapatkan apapun. Facehugger, salah satu hero yang bisa kita bilang masternya dia. Expertnya benar-benar sangat diakui di MPL. Bahkan mostly dia berhasil mendapatkan banning terhadap seorang YP-nya ya setiap gamenya ya. Berkali-kali ya Pung ya? Iya benar. Dan Facehugger-nya sih, apalagi dia dapat hero comfort kan sini. Eve-nya. Ini didapetin di pick yang keempat. Jarang loh kita lihat dari Facehugger dikasih picknya. Karena rata-rata untuk pick Facehugger ini diamankan di pick kedua dan juga di pick yang ketiga. Sebelum banning face ya. Nah itulah sebab kenapa tadi kita mengira Valentina ini untuk Facehugger. Yes. Iya, tapi ternyata bukan, digocek. Ini kalau bisa kombinasi Shadow Strike dan Arcane Shape-nya ini benar-benar sakit. Lihat, menuju ke arah belakang, Rapture belum bisa melempar siapapun itu di depan sana. Kabuki masih berada di arah rumput, mencoba untuk melakukan sedikit zoningisasi. Facehugger coba diselamatkan, ada Godiva, masih ada flicker, ditahan, trigger disiplin. Hardguard, trigger disiplin, dan bakal lihat dilindungi daripada para pemain lainnya karena just in case ada seorang Karina yang tiba-tiba jamin. Wow, trigger disiplin bagus banget yang dimiliki dari Godiva. Dia percaya temannya bisa selamat, jadi tidak langsung mengeluarkan Hardguard. Iya, dan masih bertahan tentunya. Masih belum ada 1 buah poin dari Geekfam semenjak adanya first blood yang jatuh ke tangan Aura Fire. Tapi kali ini Kabuki yang sudah mulai mencicil juga di area bawahnya Swan. Dengan level 5 yang ternyata hilang begitu saja di tangan seorang Jamet Oji. Surprise attack, mother, father, bapak, ibu sekalian mengagetkan di arah top lane. Membuat seorang Renvi harus hilang kembali ke arah base-nya. Jangankan playernya, kita aja kaget. Iya, itu shock banget sih. Itu dadakan banget juga ya, dilakukan jab keluar dan langsung dikombinasi dengan lethal counter. Iya, dan lihat nih Fluffy-nya udah mulai mainin rotasi juga ke area dari turtle-nya. Sementara dia ngeceknya dengan Cyclone Swift tentunya. Ini dari Hansnya sudah mulai berfokus untuk mendapatkan red objektif terlebih dahulu, tapi ada ejector dan makanan sebel force ke arah seorang Facehugger yang tumbang begitu saja, tapi Fluffy langsung menyelamatkan diri dengan 1 buah flicker. Kabuki pun juga langsung mengambil langkah 1000 untuk reset lagi dari Aura Fire. Wow, lihat potensi dari tim Geekfam, kayaknya dia harus rotasi lagi ke arah top lane untuk menutup pergerakan dari seorang Fluffy yang hampir memenangkan laning atas seorang Renvi. Dan untungnya kali ini mereka berhasil mendapatkan 1 buah turtle, setidaknya membuat gapnya
berkurang dan bahkan lebih untung ya 200 perak. Tapi itu tetap ini loh, tetap cuan, tetap untung. Betul. Tapi ini udah geser lagi nih untungnya ke Aura Fire sekarang. Jadi untuk keunggulan dari masing-masing ini di awal-awal masih cukup berimbang lah dua-duanya. Apalagi dari kedua tim ini juga sama-sama gak punya marksman. Nah, Iya. Fluffy akhirnya merasakan sakitnya. Damage yang dimiliki dari seorang Dairot. Dan bahkan Hans mencoba untuk melakukan ke arah bottom lane. Mencoba melakukan satu buah waca. Tapi bahkan Kabuki terasuki oleh seorang Godiva. Lihat Arcane Shape-nya akankah keluar? No! Karena lihat ada 4 orang di depan sana hanya melakukan buying time. Di arah bottom lane 4 orang ini mahal banget loh waktu yang dikeluarkan oleh Geekfam. Apa yang akan dia tukar dengan adanya waktu semahal ini Opung? Iya, aku rasa mereka akan mencoba untuk menukarkan dengan bottom turret yang lagi diusahakan untuk bisa Wah, diambil. nggak bakal bisa diambil. Mereka membuang waktu sia-sia, mereka ada satu buff terbuka. Kalau salah pergerakan sedikit aja ini bakal bisa diamankan. Dan ternyata Watchers, Godiva, what are you doing? Terlihat dengan ada 2 orang yang jelas, tapi Jamet coba membalaskan keadaan. Knockout strike, retribution ternyata miss. Jamet memilih untuk mundur, ada Swan di depan sana. Valentina ada seorang Kabuki, tidak bisa untuk membantu, tapi ternyata Rapture. Tidak ada yang lihat. Tidak berhasil mendapatkan satu bola lemparan nampaknya di sini. Masih bisa ditahan tentunya di area midnya dan bahkan di area atas pun ini Fluffy yang sebenarnya punya abilitas untuk nge-clear minion secepat mungkin, harusnya dia bisa untuk nge-cut mungkin di area atas atau join team fight-nya setelah dia clear minionnya. Dan Hans yang masih mencoba untuk berfokus untuk dapetin satu buah turtle objektif lagi di area turtle di area bawah. Ini bakal coba di kontes. Lihat Fluffy berada di paling depan kali ini, mencoba zoning 3 pemain tapi bakal coba di ejector. Lagi dan lagi rupture. Berhasil untuk menculik dari facehugger-nya di area belakang. Wow, lihat Facehugger. Sepertinya mereka udah menjadi ini ya, udah sadar akan keberadaan Facehugger yang mematikan pergerakan Geekfam. Ya, sekarang dari Geekfam mereka udah bisa ditutup pergerakannya Facehugger. Dan tugas mereka yang kedua adalah untuk bisa mematikan pergerakan dari Kabuki. Karena Kabuki juga di bottom lane. Sejauh kita melihat memang dia masih cukup santai ya. Belum ada gankingan yang berhasil untuk menumbangkan Kabuki sendiri. Alright, dan bahkan dari top lane sana dari Fluffy yang akhirnya terperangkap di zona Renvi dan juga Hans. Dengan damage yang sangat instan membuat seorang Fluffy dengan Balmunnya pusing kepala 7 keliling untuk bertahan di arah lane-nya. Hans masih mau lebih, Jamet menuju ke arah belakang. Satu buah ejector belum dikeluarkan tapi masih ada satu buah dash yang menyelamatkan harinya. Ini membuat Kabuki wajarsnya ke arah yang salah. Gak ada yang lihat Kabuki. Ternyata kita lihat miss mekanik yang dilakukan Kabuki. Masih ada miss mekaniknya. Masih bisa ya, masih ada ini ya. Kirain cuma Ranger sama Opung Wawa. Tapi ternyata setelah ada MU dari seorang Kabuki tidak mampu untuk menghentikan pergerakan dari Geekfam tadi di area midnya. Karena Walters-nya tidak connect dan Swan lebih berfokus untuk ngedapetin. Lihat Walters connect dari seorang Swan. Kabuki hilang kali ini di area bawah. Oke, ini berarti kombinasi ya, dilawan dengan kombinasi juga. Tadi terjadi di top lane, sekarang ditukarkan juga untuk di area dari bottom lane dengan adanya kerjasama yang apik antara Johead dan juga Sigok. Abin strike hanya untuk melakukan satu buah clear minion, tapi lihat Fluffy masih mau coba nabrak Jamet, terperangkap Renvi. Akankah berhasil melakukan outplay, tapi ternyata ini waktu yang cukup mahal, ditukarkan satu buah turret di arah bottom lane. Berhasilkah groknya? Oh, boleh lihat kamera ke bawah? Dapat sih harusnya. Dapat guys. Harusnya dapat. Dapat. Yes, dapat. Dan bahkan dapetin. Itu baru worth it. Iya. Nah, tadi tim Geekfam nggak worth it, Bung. Karena dia dapat Godiva doang. Oke. Waktunya terlalu banyak. Tapi Oke. kali ini lihat, ini adalah salah satu hal yang sangat mahal dilakukan. Fluffy dilempar ke arah belakang, tidak. Raptor terperangkap, Flicker ke arah belakang. Flickernya cukup sia-sia, adu retribution, bakal coba diadu. Terbakar para pemain dari tim Geekfam, mereka terperangkap dan wajar setelah dikeluarkan. Retribution on point, di tangan dari seorang Jamet. Dan bahkan Hans kali ini cukup terperangkap, tidak bisa pulang. Jamet masih ada satu buat dash. Hans berhasil melakukan mega kill, looking for double kill. Dipanggil oleh seorang Vince, mereka tidak bisa melakukan apapun. Tapi Renvi masuk, what are you doing? Damage yang besar, dan bahkan Flicker dikeluarkan, ditukarkan satu untuk satu kah? Apakah Fluffy berhasil dijemput oleh seorang Godiva? Gila, masih bisa bertahan dan bahkan Fluffy-nya dari seorang Renvi yang tiba-tiba mulai masuk. Itu mungkin tidak dikalkulasi tentunya dari seorang Renvi. Tapi kali ini lihat di area midnya bakal coba dipaksa begitu saja Circle dari seorang Vince. Masih bisa bertahan, masih bisa kabur dengan satu buah guiding wind juga. Sementara Lord yang tadi tercuri oleh seorang Jamet di sini.
mulai berjalan ke area atas. Ini Kabuki belum bisa memberikan burst damage-nya, Pung. Makanya dia masih belum bisa masuk ke arah depan. Dan lihat, ini Arcane Shape-nya belum terlalu sakit. Nanti di metode late game ini Arcane Shape nih, kalau kita underestimate damage-nya, Cimo, itu sakit banget. Plus dia sekarang udah pakai ini ya, emblem yang diskon juga. Jadi harusnya untuk dari segi item ini bakal lebih cepat dari Kabuki. Ya, dia baru ada Genius One juga sih tadi untuk tim 4 yang di mid ya. Jadi ya kita bakal expect nanti untuk Kabuki bakal bisa nge-burst down pemain-pemain dari Geek Fam. Iya, dan ini dengan adanya pergerakan dari Aura di area atas, mereka mau main cepat tentunya. Ngedapetin turret objektif, tapi kali ini lihat Walter yang bakal dibuka kah dari seorang Swan dan bahkan Jamet. Terperangkap tapi masih ada Cloud Strike dari seorang Jamet dan bahkan masih bisa bertahan. Jametnya bakal coba dikejar 3 pemain. Lihat Vince-nya mencoba mengeluarkan satu buah guiding win. Hans bakal coba mengejar, masih bisa ditahan. Dan lihat Coffee bersama dengan Kabuki membalikin keadaannya. Jamet still survive in bottom lane. Oh my god. Jamet under pressure, diteriakin sambil dikejar layaknya maling sendal. Tapi ternyata itu membuat dia berhasil selamat. Tapi di arah mid lane, Termote Kabuki. Wajah dibalikan kali ini kah. Tapi permainan Geek Fam kehilangan suara Rapture dan bahkan Fluffy save the day. Swan memotong ke arah belakang. Tapi Swan kali ini tidak bisa masuk lebih dalam lagi. VC berhasil menyelamatkan 3 orang dari Geek Fam di tengah. Turret yang mahal Geek Fam diamankan dan bahkan dibalaskan kembali. Aura Fire berada di posisi yang tidak cukup baik untuk kali ini karena Geek Fam leading 2000 gold difference. Ya, yang tadi 4.000 loh, tadi 4.000 sekarang udah tinggal 2.000 dan kita lihat untuk replay oleh Samsung Galaxy A series ini manis banget sih. Rupture lagi dan lagi ya, gila loh. Ya. Dan Tiba-tiba ada Swan. Betul, Kabuki tuh hampir selamat. Untungnya ada backupan juga di belakang. Swan pas lagi jalan dia pengen untuk melakukan flanking dan berhasil dengan satu wild charge. Dipotong. Betul. Dar langsung hilang. Meta potong memotong ya Ji ya. Ini dia nih, meta tikung menikung tapi real time win probability dengan ada 65% terhadap Geek Fam dan juga Aura 36% dan Geek Fam satu hal. Di posisi dia yang sekarang, dia tidak boleh terlalu terburu-buru karena dia tadi sempat seperti itu. Dia sudah memegang sebuah keunggulan, tapi karena dengan adanya rushing yang dia lakukan, itu berbahaya. Tapi lihat di arah bottom lane, dari seorang Dairos, dia fokus objektif gaming, gak beli apapun yang terjadi dan Kabuki masih berhasil untuk memberikan sedikit distraction. Dan bahkan Jamet hilang, Lord di tangan dari Hans, kali ini akan menjadi sedikit bahaya untuk tim Aura Fire, bahkan mundur ke arah belakang. Vesager bahkan harus menggunakan satu buah flickernya. Lebih berada di garis depan, Kabuki masih mau lebih, lihat Arcane Shape-nya udah mulai terasa. Tapi Lord di tangan dari Geek Fam di menit ke-12, Lord telah mengamuk dan harusnya turret di arah bottom lane ini hacep. Tinggal hilang. Fluffy yang sudah mulai bertemu dengan Renvi tentunya bakal coba dipukul mundur. Lord yang sudah mengarah ke area bawah tentunya ini bakal coba ditahan sama Aura Fire. Kehilangan inhibitor turret di area bawah mungkin satu hal yang bakal terjadi untuk Aura Fire. Tapi kalau dari segi item ya ini ya Hans dia udah full item balik lagi ya. Di game pertama di game kedua juga sudah hampir masuk ke dalam full item. Sedangkan Jamet masih harus menunggu juga karena item damage dia baru 3. Dan ini bakal susah untuk bisa menembus pertahanan yang sudah di-buy oleh Hans. Iya, tapi kali ini Kabuki baru aja menyelesaikan Oracle-nya. Sudah ada IMU ke arah seorang Swan dan mencoba untuk menahan lajunya minion di area mid. Kali ini bermain lebih defensif dari Aura Fire. Swan, sakit banget, wild charge dibuka untuk seorang Swan hanya untuk kabur dari semua poke damage yang keluar dari Aura Fire. Gak pecah, best turret di arah bottom lane ditahan best turretnya. Wow, Opung hebat sekali defensive yang dilakukan oleh tim Aura Fire. Ya, dan Jamet juga sudah punya satu item defense ya. Sekarang dia udah punya Radiant Armor, jadi masih bisa nantinya untuk menahan lebih damage yang diberikan oleh Vince bersama dengan Hans. Tapi sekarang ini masa-masa di mana ya kita sering kali lah melihat dari Geek Fam mereka unggul, namun tiba-tiba dengan satu team fight ini kebalik. Jadi menurutku di sini Geek Fam mereka harus lebih disiplin sih dalam melakukan zone up kepada Aura Fire. Apalagi mereka udah unggul untuk sisi goldnya. Nah, ini kita lihat langsung players gold by Living by Mandiri yang berhasil menabung dengan banyak uang mereka dan berubah jadi living point Hans dan juga Sean. Jamet masih berada di posisi ketiga, Po. Ya. Jadi Jamet masih bisa mengejar sih kalau ngelihat dari pressure yang diberikan oleh Geek Fam. Menurutku ini udah bagus banget untuk Jamet. Tapi ini dengan perbedaan net worth 5.300 ya. Berasa banget sih untuk Aura Fire, mungkin termasuk Kabuki juga ya. Yang sudah tumbang 2 kali. Dan untuk dari segi item mungkin masih dibutuhkankah oleh Kabuki, sementara Lord yang masih ditunggu nih sepertinya untuk kedua timnya.
Bakal coba ditahan di area River terlebih dahulu. Facehugger udah punya satu immortality. Oke, dan juga nih karena sama-sama gak punya jawaban untuk late game ya. Dalam artian ini adalah hero sustain, lawan hero sustain. Tapi Kabuki ini damage dealnya paling atas loh kok. Benar, karena dia punya Shadow Strike, Arcane Shade-nya juga Arcane bakal Iya, sakit Arcane Shade-nya banget. sakit banget tuh. Betul, apalagi kan dicicilnya Arcane Shade kan 3 kali tuh keluarnya Iya, tuh kan. Plus ada Genius One. Nah, Magic penetration-nya tembus semua ya. betul. Dan masih menunggu momentum sepertinya. Aura Fire yang lebih memilih untuk bermain objektif kah ngedapetin turret terlebih dahulu, karena dari turret objektif kedua tim nggak terlalu berbeda jauh. Hanya di mana Gigfam yang mainnya dari tadi lebih disiplin sih menurut aku. Mereka memanfaatkan banget ini satu buah ejector dari seorang Rupture. Wow. Bahkan dari tim Gigfam yang mendominasi sebuah babak lot terhormat. Para pemain dari tim Aura Fire masih terlihat cukup jauh. Fluffy sengaja mengorbankan dirinya. Ini adalah distraction. Seperti biasa Fluffy tidak dikasih ampun. Dihajar setengah mati. Mortality-nya pecah. Deketan dikeluarkan tapi Jamet melakukan zoning out. Ada suara Godiva, war terpecah menjadi 2. Tapi sepertinya ini akan menjadi keuntungan untuk tim Gigfam. Karena lihat Jamet terperangkap di zona nyaman. Kabuki tidak berhasil dilempar. Bahkan Arcane Chef-nya di sisi lain membuat satu orang Facehugger tumbang. Ditukar dengan ada Swan. Keuntungan kali ini di tangan dari tim Gigfam karena mereka tidak memiliki satu buah Facehugger untuk melindungi Aura Fire dalam team fight. Tapi Vince yang mulai ketahuan kali ini, sementara Kabuki masih coba untuk nge-zoning semua player dari Gigfam di area mid-nya. Dan Fluffy lagi-lagi mencoba untuk ngecek, ngebuka mapnya untuk Aura Fire, dibikin terang. Tapi ketahuan satu pemain kali ini Rupture yang sudah mulai ketahuan di area bawah. Dan bahkan ejector begitu saja, tapi Cutting. sudah ada hard cut dari seorang Jamet. Dan bahkan Rupture ketangkap begitu saja, immortality pecah, hilang di tangan seorang Fluffy. Dan bahkan masih mau dilanjutin, Hans juga immortalnya pecah dan Lihat, tidak dipotong. bisa Dipotong. kemana-mana. Dipotong sama Kabuki. Vince nggak bisa menjemput sang abang Hans di depan sana. Lord yang tadi diuntungkan untuk tim Gigfam kali ini semua berbalik secepat itu. Gigfam yang malah akan kehilangan Lord dengan terhormat. Opung Wawa. Yes, ini menang terus sih untuk Aura Fire. Dimana tim fight mereka ini selalu rapi dari waktu ke waktu tadi. Kabuki, lihat positioning dia langsung potong biar nggak ada guiding wing yang dipakai. Iya, tapi kali ini lihat Sonnya yang udah mulai ketahuan. Renvi udah mulai maju ke area depan, sudah mulai dibuka di wall manipulation dari seorang Facehugger. Gak ada yang bisa ngincer ke area backline-nya, dan bahkan Renvi terjebak di area depannya, hilang begitu saja di tangan 4 pemain dari Aura Fire. Wow. Lagi dan lagi Gigfam. Mereka berada di posisi yang terbalik. Lagi. Mereka ada satu buat tim fight dari tim Aura Fire. Lemas dengkul tak berdaya. Gigfam kali ini di posisi yang sangat tidak baik, Bung. Benar, yang tadinya unggul tiba-tiba berbalik dengan adanya satu buat team fight saja. Dan ya di sini adalah bahwa mereka harus bisa mengatasi Kabuki yang udah punya item damage. Iya. Tadi ada Holy Crystal loh. Wah. Dan Sudah Divine dipegang Glaive sama sekarang. dia. Oke, sudah punya Divine Glaive Wah, lagi. ini Lebih tembus lagi nih untuk Magic Defense dari Gigfam sendiri. Penetrationnya bakal tinggi banget dari Kabuki. Mungkin sekali Arcane Shade ini bisa membubarkan pemain-pemain dari Gigfam sih. nggak lihat gak tadi Fluffy selalu menjadi korban? Iya. Ya kan Fluffy sengaja semua masuk short skill. Gabung di depan, lihat dengan Shadow Strike dan juga Arcane Chef telah dikeluarkan. Fluffy dilempar ke belakang dan Wizard Ranchat. Sengaja untuk memberikan sedikit distraction, tapi lihat lethal counternya tidak berhasil mendapatkan siapapun. Dan bahkan VJ one last hit masih bisa selamat. Renvi menunggu momentum di arah belakang, tapi ternyata itu bukan hal yang baik. Membuat seorang Jamet bebas di belakang. Dari bottom lane, coba untuk mendapatkan satu buat turret. Jamet masih bawa lebih. Ada Swan di depan sana. Raja mencoba untuk memberikan sedikit satu buat jauh dan bahkan lethal counter. Again Fluffy memberikan sedikit distraction. Mereka mau fokus ke arah base-nya. World Manipulation dan bahkan Rapture menutup pergerakan Kabuki dan tak berhasil. Ini bencana. War Catching dari seorang Aura Fire berhasil membuat 2 orang Gigfam hilang. Renvi akan menjadi orang ketiga. Nawas tadi dikeluarkan. Lihat dan bahkan ini bencana Momodar. Double kill untuk seorang Kabuki, dan kali ini lihat tersisa Han sendirian saja. Tidak mampu berbuat banyak, ada Winter Truncheon ditahan, tapi ternyata sudah ditunggu. Knockout strike dari seorang Jamet, dan kali ini Han bakal langsung di wipe out lagi dan lagi untuk Aura Fire 2-0 tanpa ada balas dari Gigfam. Di menit yang sama, di menit yang ke-19, Aura Fire